Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Welcome back to my channel lagi ya. Perkenalkan lagi, nama saya Anissa Juwita Muhdi, NIM 1914040048 dari jurusan Tadris Matematika B, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. Nah, dalam video kali ini saya akan membahas mengenai ujian tengah semester evaluasi pembelajaran matematika dalam rangka pemenuhan tugas ujian tengah semester evaluasi pembelajaran matematika. Nah, sebelumnya jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan share ya teman-teman. Yuk kita lihat soalnya. Baiklah, berikut adalah pembahasan mengenai ujian tengah semester evaluasi pembelajaran matematika. Nama Anissa Juwita Muhdi, NIM 1914040048, semester 4 Prodi Tadris Matematika B, dengan dosen Ibu Nita Putri Utami, FPD. Kita masuk ke soal pertama, yaitu perbedaan pengukuran, penilaian, dan evaluasi beserta contoh. Bisa teman-teman perhatikan pada tabel perbedaan berikut, di mana pengukuran itu adalah kegiatan membandingkan sesuatu dengan ukuran tertentu. Sementara itu penilaian yaitu pengambilan keputusan untuk menentukan sesuatu dengan ukuran sesuai kriteria. Untuk evaluasi sendiri yaitu meliputi pengukuran dan penilaian. Sedangkan pengukuran hasil belajar diartikan sebagai kegiatan untuk membandingkan hasil belajar dengan standar yang ditetapkan. Sedangkan penilaian yaitu penilaian hasil belajar yaitu proses pengambilan keputusan dengan menggunakan informasi yang diperoleh dari pengukuran, baik itu tes maupun non-tes. Sementara evaluasi hasil belajar adalah kegiatan menentukan nilai, kriteria, keputusan, ataupun tindakan dari pembelajaran. Perbedaan berikutnya yaitu pengukuran itu bersifat kuantitatif sehingga bisa dinyatakan secara numerik. Sedangkan penilaian bersifat kualitatif dan dinyatakan dalam bentuk deskripsi kalimat. Sedangkan evaluasi bersifat kuantitatif dan kualitatif. Untuk contohnya pengukuran, dari 100 butir soal yang diajukan dalam tes, Ahmad menjawab sebanyak 80 butir. Sedangkan penilaiannya, dari 100 butir soal 80 butir dijawab Ahmad dengan benar. Jadi Ahmad dapat ditentukan sebagai murid yang pintar. Sedangkan untuk evaluasinya, karena Ahmad menjawab 80 dari 100 butir soal, maka Ahmad dinyatakan lulus. Jadi Ahmad harus bisa mempertahankan ataupun meningkatkan lagi prestasinya. Untuk soal yang kedua yaitu jelaskan perbedaan penilaian dari ranah kognitif, ranah afektif, ranah psikomotor beserta contoh. Untuk penilaian ranah kognitif, kemampuannya mencakup kegiatan mental otak. Penilaian ranah afektif berkaitan dengan nilai, mencakup watak perilaku seperti perasaan, minat, sikap, emosi, dan nilai. Sedangkan penilaian ranah psikomotor, ranah berkaitan dengan keterampilan atau skill setelah seseorang menerima pengalaman belajar tertentu. Untuk faktor yang mempengaruhi penilaian ranah kognitif ini yaitu sikap, kematangan, dan pengaruh sosial. Sementara ranah afektif yang mempengaruhinya yaitu sikap, minat, konsep diri, nilai, dan moral. Sedangkan ranah psikomotor yang mempengaruhinya yaitu hasil belajar kognitif dan afektif. Kemudian perbedaannya terletak pada ciri-cirinya, di mana penilaian ranah kognitif ini yang pertama memiliki kemampuan memahami, menghafal, mengaplikasi, menganalisis, mensintesis, dan mengevaluasi, dan tujuannya berorientasi pada kemampuan berpikir. Sedangkan tingkatannya memiliki pengetahuan, pemahaman, penerapan, analisis, sintesis, dan evaluasi. Sedangkan penilaian ranah afektif memiliki ciri-ciri berklasifikasi, di mana melibatkan perasaan dan emosi, tipikal perilaku seseorang, intensitas, arah, dan target. Dan tingkatannya pun yaitu penerimaan, respons, acuan nilai, dan organisasi. Untuk ranah psikomotor, itu ada gerakan refleks, gerakan dasar, gerakan resepsi, kemampuan, terampil, indah, dan
kreatif. Kemudian untuk contoh soalnya sendiri, pada penilaian ranah kognitif, contohnya siswa dibina kompetensinya menyangkut kemampuan melukis jaring-jaring kubus. Namun setidaknya diperlukan pengetahuan tentang bentuk-bentuk jaring kubus dan cara-cara melukis garis-garis tegak lurus. Dan penilaian ranah afektif diberikan angket skala Thurston, di mana angket tersebut mengenai terhadap matematika. Di sini diberikan skala 7, 8, 9, dan 10. Pertanyaan ketiga yaitu perbedaan rubrik analitik dan rubrik holistik. Rubrik analitik yaitu pemeriksaan jawaban berbentuk esai di mana markah atau soal diberikan sesuai kriteria yang lebih terperinci. Sedangkan rubrik holistik dikenal sebagai pendekatan general impression berdasarkan perbandingan suatu sampel esai atau penulisan kepada kriteria yang telah ditentukan. Untuk rubrik analitik, pentaksirannya formatif karena memberikan maklumat yang jelas dan terperinci terhadap aspek yang ditaksir, sementara rubrik holistik bersifat sumatif. Rubrik analitik memiliki ciri-ciri, penjelasan dan pemahaman terhadap rubrik dapat meningkat kesahan dan kebolehan percayaan taksiran. Sementara rubrik holistik memiliki ciri-ciri, menggunakan nilai absolut, yaitu menggunakan skala yang kemudian diterjemahkan kepada cemerlang, baik, sederhana, lemah, atau sangat lemah. Kita masuki soal keempat, yaitu perbedaan antara bobot, skala, dan skor pada rubrik penskoran. Bobot yaitu berdasarkan angka yang ditetapkan untuk satu butir ke dalam perbandingan atau rasio dengan butir tes lainnya dalam suatu perangkat tes. Sedangkan skala yaitu perbandingan antar kategori di mana masing-masing kategori diberi bobot nilai yang berbeda. Dan untuk skor sendiri yaitu hasil pekerjaan men-skor atau memberikan angka yang diperoleh dengan cara menjumlahkan angka-angka bagi setiap butir soal yang oleh tester telah dijawab dengan betul. Kemudian untuk soal yang kelima yaitu perbedaan alat evaluasi tes dan non-tes beserta macam-macam alat evaluasi. Evaluasi tes bersifat kuantitatif karena sering digunakan untuk mengevaluasi hasil belajar peserta didik dari segi arah berpikirnya. Sedangkan evaluasi non-tes bersifat kualitatif karena mengukur ranah sifat dan keterampilan peserta didik. Kemudian, evaluasi tes berkemungkinan jawaban benar atau salah, sedangkan evaluasi non-tes tidak ada benar atau salah, tergantung kepada keadaan seseorang. Dan adapun macam-macam alat evaluasi yaitu evaluasi tes yaitu ada tes tertulis dan tes lisan. Untuk evaluasi non-tes sendiri, macam-macam alat evaluasinya yaitu observasi, wawancara, skala sikap, dan angket. Kemudian untuk soal yang keenam, jelaskan ciri-ciri tes yang baik. Ciri-ciri tes yang baik yaitu validitas. Dikatakan validitas ketika tes tersebut tepat mengukur apa yang hendak diukur. Yang kedua yaitu reliabilitas. Artinya, tes tersebut dapat dipercaya dan berketetapan. Yang ketiga, objektivitas, di mana tes tersebut tidak ada faktor pribadi yang mempengaruhi, terutama pada saat scoring. Yang keempat ada praktikabilitas, artinya tes tersebut praktis, di mana mudah dilaksanakan, mudah pemeriksaannya, dan dilengkapi dengan petunjuk. Yang kelima ekonomis, tidak membutuhkan banyak ongkos atau biaya mahal, serta tidak membutuhkan banyak tenaga dan banyak waktu. Untuk soal yang ketujuh yaitu jelaskan perbedaan kemampuan tingkat rendah dan tinggi. Jelaskan masing-masing kemampuan berdasarkan indikator. Untuk kemampuan tingkat rendah, yang pertama ada pemahaman konsep.
Pemahaman konsep, yaitu kemampuan siswa dalam menjelaskan konsep yang telah dipahaminya dan mampu menerapkan konsep tersebut dalam situasi berbeda, serta dengan pemahaman konsep yang dimiliki siswa mampu untuk mengembangkan konsep tersebut dalam menyelesaikan masalah matematis. Adapun indikatornya yaitu yang pertama menyatakan ulang sebuah konsep, yang kedua mengklarifikasi objek menurut sifat-sifat tertentu sesuai konsep, yang ketiga memberikan contoh dan bukan contoh konsep, yang keempat menyajikan konsep dalam berbagai bentuk representasi matematika, selanjutnya mengembangkan syarat perlu dan syarat cukup suatu konsep, menggunakan dan memanfaatkan serta memilih prosedur atau opsi tertentu, selanjutnya mengaplikasikan konsep atau algoritma pada pemecahan masalah. Yang kedua yaitu ada komunikasi. Komunikasi yaitu cara siswa menyatakan dan menafsirkan gagasan-gagasan matematika secara lisan maupun tulisan, baik itu gambar, tabel, diagram, rumus maupun demonstrasi. Indikatornya yaitu kemampuan menyatakan ide secara matematis, secara lisan dan tulisan, serta mengungkapkannya secara visual. Indikator yang kedua yaitu kemampuan memahami dan mengevaluasi ide matematis secara lisan, tulisan, atau visual lainnya. Indikator selanjutnya yaitu kemampuan menggunakan istilah-istilah notasi matematika serta struktur dalam menyampaikan idenya. Berikutnya yaitu kemampuan tingkat tinggi. Yang pertama ada penalaran matematis, yaitu penalaran tentang objek matematika yang diperlukan untuk menarik kesimpulan atau membuat suatu pernyataan baru yang benar berdasarkan pada beberapa pernyataan yang kebenarannya telah dibuktikan atau diasumsikan sebelumnya. Adapun indikatornya yaitu mengajukan dugaan, melakukan manipulasi matematika. Lalu indikator selanjutnya yaitu menarik kesimpulan, menyusun bukti, memberikan alasan atau bukti terhadap kebenaran solusi. Indikator berikutnya yaitu menarik kesimpulan dari pernyataan, memeriksa kesahihan suatu argumen, mengemukakan pola atau sifat dari gejala matematika untuk membuat generalisasi. Yang kedua ada pemecahan masalah. Pemecahan masalah yaitu proses yang melibatkan penggunaan langkah-langkah tertentu yang sering disebut sebagai model atau langkah-langkah pemecahan masalah atau mencari solusi dari suatu masalah yang dihadapi sehingga mencapai tujuan tertentu. Adapun indikatornya yaitu menyelidiki dan mengerti isi matematik. Yang kedua, menerapkan penggabungan strategi pemecahan masalah suatu matematika, mengenal dan merumuskan permasalahan dari solusi yang diberikan, serta menerapkan proses dari model matematika untuk situasi dunia nyata. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Salah dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.